Bagaimana cara menasihati adik kandung yang sudah hafal Al-Quran, akan tetapi kalau di rumah terjerumus kepada fitnah wanita dengan pacaran? Suruh dia menikah, insya Allah berhenti pacarannya. Karena jiwa muda, semangat pemuda atau darah muda itu darah di mana ingin kenal lawan jenis. Tak peduli hafal Al-Quran, hafal hadis, syahwat manusia semua sama. Antum kayak nggak pernah muda aja. Itulah pemuda. Dan untuk mengobati syahwat itu ada jalan yang Allah tabaraka wa ta'ala halalkan, bernama nikah. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkum, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, wahai sekalian pemudi yang sudah sanggup untuk menikah, menikahlah. Segera menikah, jangan tunggu-tunggu. Sanggup menafkahi zahir, sanggup menafkahi batin, tak terhalang dalam nafkah batin, dan sanggup dalam nafkah zahir yang disepakati dan diridhoi oleh wanita karena dia yang akan mendapatkan haknya itu, maka nikahlah. Ustadz, harta saya belum banyak, gaji saya belum besar. Kapan Allah mengatakan nikahlah kalau gajimu besar? Nggak ada. Kapan Rasul mengatakan nikahlah kalau kamu penghasilannya sudah banyak? Siapa yang mengatakan itu? Sahabat menikah di zaman Rasul SAW, maharnya hanya sendal. Sahabat menikah di zaman Rasulullah SAW, lalu Nabi mengatakan, apa yang kau bisa berikan kepadanya daripada mahar? Tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya harta. Pulang cari walau hanya sebuah cincin dari besi. Namun wanitanya ridho. Maka daripada pacaran, lebih baik nikahan. Daripada haram, lebih baik dihalalin. Ayo ke KUA. Belum berani Ustadz. Kalau belum berani nikah, jangan berani pacaran. Enaknya aja, nggak mau tanggung jawab. Setelah pacaran, entah apa yang dia lakukan, mulai tidak suka, lu, gua, selesai urusan. Inilah pencinta-pencinta dunia, mau nikmatnya, tak mau tanggung jawabnya. Inilah syahwat. Mau yang dia suka, tak mau yang dia tak suka. Mau menikmati, setelah itu berhenti kapan dia suka. Dan wanita dan lelaki yang paling banyak menderita adalah wanita dan laki-laki yang paling banyak punya pacar. Terutama wanitanya, karena yang menjadi korban. Orang yang tidak pernah pacaran seperti saya, tak pernah menangis karena diputusin, nggak pernah jadian kapan putusnya, maka tak perlu menangis. Allah pernah ditolak ketika melamar, namun diterima lagi, akhirnya jadian di sebuah ranjang yang dihalalkan Allah, di sebuah tempat nikah itu. Ya udah, itulah. Maka orang yang tidak pernah pacaran, dia tidak akan pernah menangis karena diputus. Dan lihat pemudi-pemudi sekarang yang nangis tiap saat karena gonta-ganti pacar. Orang-orang kufar dengan segala medianya ingin memberikan sebuah sosok yang menakutkan kepada para pemuda, kepada para pemudi di zaman ini, dengan TV mereka, dengan film mereka, dengan majalah mereka, dengan aneka ragam sarana yang mereka miliki. Mereka ingin seorang pemuda, seorang pemudi muslim zaman kita sekarang
takut akan sesuatu yang sangat menakutkan sekali bernama jomblo. Segala cara diarahkan agar pemuda muslim takut menjadi jombloan dan pemudi muslimah takut menjadi jomblowati. Jomblo nih ya, takut banget. Ya atau tidak? Ayo ngaku. Seolah-olah jomblo itu hantu, berambut panjang, berwajah seram, bertaring, rambutnya panjang, atasnya botak. Apa yang Anda takutkan jadi seorang jombloan dan jomblo? Kecuali hanya media yang menakut-nakuti dirimu dan ditakuti oleh orang-orang yang terperosok kepada jebakan media itu. Karena memang diinginkan wanita muslimah takut jomblo akhirnya pacaran, lelaki muslim takut jomblo akhirnya pacaran. Karena di dalam pacaran mereka tahu itulah kerusakan umat Islam, dan ketika itulah kejayaan umat Islam akan semakin jauh daripada umat Islam. Maka adikmu yang sudah hafal Al-Quran, kalau seandainya arahnya kepada wanita tak terbendung, bilang sama dia, ayo kita ke KUA, panggil dia, panggil orang tuanya, ucapkan akad nikah. Saya belum mampu menafkahi, saya yang tanggung, abangmu yang akan menafkahi kalian berdua. Tak berani bang, jangan pacaran. Sudah cukup? Karena masalah ini masalah serius di kaula muda dan kaula mudi.